Oke, halo, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Franz. Oke, jadi dalam video kali ini saya mau bahas soal apa itu pengudusan. Kalau bicara soal pengudusan, kata pengudusan ini kemungkinan terdengar asing buat kamu. Dan saya juga secara pribadi, jujur saja masih rasa terdengar asing buat saya. Tapi ya, kita harus belajar dan kita harus mengerti kalau pengudusan ini salah satu kehendak Allah yang Allah mau supaya kita lakukan setiap hari. Oke, jadi kalau kita berbicara soal pengudusan itu berarti kita menguduskan sesuatu. Dan kalau kita berbicara soal orang kudus, berarti kita menguruskan seseorang. Dalam Yohanes 17 ayat 16 sampai 17 mengatakan seperti begini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Oke, jadi dalam pelajaran Kristen, pengudusan berarti pemisahan kita punya diri dari dunia untuk lebih dekat kepada Allah. Kita bisa lihat ini dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berbunyi seperti begini. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Ada hal yang perlu kita ingat kalau berbicara soal pengudusan. Ini hal yang rumit karena ini berbicara tentang kita punya keselamatan dan kita punya hubungan dengan Yesus. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hal pengudusan ini. Yang pertama itu posisi pengudusan, atau dalam kata lain pembenaran. Jadi sebelum kita ditebus sama Yesus, kita bersalah. Tapi saat Yesus sudah ditebus dan bangkit pada hari ketiga, kita dibenarkan secara cuma-cuma. Ingat, kawan-kawan, kita dibenarkan secara cuma-cuma. Dan tapi perlu tong ingat kalau keselamatan kita terima cuma-cuma itu bergantung sama kita, karena kita punya kehendak untuk memilih. Dan itu sebabnya Allah mengatakan kepada kita melalui Alkitab kalau kita harus bekerja terhadap pengudusan diri itu dari hari setiap hari, karena kita berbuat dosa dari hari setiap hari. Oke, yang kedua itu berbicara soal pengudusan yang berlangsung. Ini lebih berbicara kepada efek dari kepatuhan kita terhadap Allah. Jadi saat kita sudah memilih untuk mematuhi Allah, ini menjadi efek kita. Jadi kita mulai bekerja dalam pengudusan itu dari hari lepas hari, dan kita punya perkembangan dalam hubungan kita dengan Yesus Kristus juga berlangsung dan semakin dewasa dalam hari lepas hari. Dan kita bisa lihat ini dalam 2 Petrus 3:18 yang berbunyi seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, jadi saat kita sudah dikuduskan, kita sudah berusaha untuk bekerja untuk pengudusan kita punya dia dari hari lepas hari. Itu kita dipisahkan dari dunia dan kita lebih dekat kepada Yesus. Dan kita bisa lihat hal ini dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi seperti begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Oke, jadi sebelum kita dibenarkan oleh darah Yesus saat dia mati di kayu salib, kita masih berlaku seperti dunia, atau kita masih berlaku sesuai kita punya kemauan gitu. Tapi setelah Yesus sudah benarkan kita saat dia sudah mati di kayu salib, kita seharusnya bertindak sesuai dengan kehendak Yesus. Dan yang ketiga itu berbicara soal penyempurnaan pengudusan. Dan ini lebih berbicara soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saat kita bekerja dalam kita punya pengudusan setiap hari, pengudusan itu akan disempurnakan oleh Yesus pada hari di mana dia datang yang kedua kali. Kita bisa lihat ayat ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita seharusnya senang karena kita mempunyai harapan yang pasti dalam Yesus. Dan ayat terakhir yang saya ingin bagi dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam manusia baru. Oke, jadi saat kita sudah bekerja dalam kita punya pengudusan pada hari di mana Yesus datang yang kedua kali, pengudusan yang telah kita kerjakan itu akan disempurnakan dan kita akan menjadi sama seperti Yesus, hidup suci dan kudus. Terima kasih. Sampai sini saja saya punya video kali ini, dan ada yang kamu dapat dan kamu bisa bagi ke orang-orang lain juga, supaya sama-sama kita bisa bekerja dalam kita punya pengurusan setiap hari dan dibenarkan pada hari di mana Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.